Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Fadia. Saya perwakilan dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fatih Rahman dari kelas 12 MIPA 2. Nama saya Deisma Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Intan Laila Syafitri. Yang pertama, mengapa sih menikah muda? Kurangnya pengetahuan. Jadi, remaja pada saat ini tidak memikirkan pengetahuan tentang zina itu berakibatkan seperti apa dan pelecehan seksual itu mengakibatkan seperti apa. Yang kedua, pendidikan dan ekonomi orang tua. Kenapa saya memilih nomor 2 ini, pendidikan dan ekonomi orang tua? Karena setelah mereka melakukan pelecehan seksual, berarti mereka biasanya sudah berpikiran untuk menikah. Karena mereka berpikir menikah itu akan menyelesaikan masalah. Padahal itu tidak. Dan biasanya anak yang remaja sekarang menikah muda itu perekonomiannya menurun ke bawah karena mereka peluang untuk bekerja di usia muda itu sangatlah sedikit. Apa itu zina? Secara harfiah, zina bisa diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan yang halal. Saya akan mempresentasikan dampak zina dunia dan akhirat. Yang pertama, dikucilkan di lingkungan. Mengapa dikucilkan di lingkungan? Karena dia telah berbuat salah dan melakukan dosa besar yang sangat menjijikan. Dirundung masalah, musibah, dan kesulitan. Mengapa? Karena mereka belum siap untuk menerima kedewasaan mereka, yaitu ditimpa masalah dan kesulitan. Zina dapat mengurangi rezeki. Kenapa itu? Karena mereka ntar akan mengurus seorang anak bayi yang dimana akan mengeluarkan duit yang tidak sedikit. Dampak zina di akhirat. 1. Tidak akan diajak bicara Allah di hari kiamat. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar. 2. Kekal di dalam neraka. 3. Dijerat api neraka. Dan 4. Ditempatkan di pintu neraka yang paling busuk baunya. Cara menghindari zina. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Melakukan puasa yang rutin. 3. Melaksanakan pernikahan. 4. Menjaga pandangan agar tidak melakukan zina atau dosa besar. Nama saya Deisma Ramadhani. Di sini saya akan membacakan hadis tentang larangan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Macam-macam pelecehan seksual. 1. Pelecehan gender. Pelecehan gender adalah pemberian komentar bernada menghina terhadap gender tertentu, bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual. Kedua, perilaku menggoda. Perilaku menggoda adalah menggoda sesama lawan jenis agar lawan jenis terikat. Penyuapan seksual. Penyuapan seksual adalah permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji akan diimbalkan. 4. Pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual. Pemaksaan seksual adalah perilaku yang sangat tidak beretika, yaitu di mana lawan jenis akan memaksa lawan jenisnya untuk berhubungan intim. 5. Pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual adalah melakukan zina di bawah umur. 6. Lelucon kotor seksual. Lelucon kotor seksual adalah mengucapkan hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rafli. Yang selanjutnya adalah pernikahan siri. Apa sih pernikahan siri itu? Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan ke pemerintah. Jadi, pasangan suami istri hanya menikah dalam ikatan agama dan tidak didaftarkan dalam negara. Yang selanjutnya adalah hukum nikah siri menurut ulama. Jadi, pernikahan siri masih pro dan kontra. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Jadi belum dianjurkan oleh agama dan negara. Yang pertama, ulama fikih. Mayoritas ulama ahli fikih pernikahan berpendapat bahwa hukum nikah siri tidaklah sah. Sebab pernikahan
perbuatan nikah siri tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan risikonya bisa menimbulkan fitnah di masyarakat sebab pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam. Yang kedua, Mazhab Al-Maliki. Menurut Mazhab Al-Maliki, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan atas permintaan calon suami, di mana para saksi harus merahasiakannya dari keluarganya dan orang lain. Menurut Mazhab Maliki, nikah siri hukumnya tidak sah. Pernikahan ini bisa dibatalkan, namun apabila keduanya telah melakukan hubungan badan, maka pelaku bisa memperoleh hukuman rajam atau had dengan diakui 4 orang saksi. Yang terakhir, Mazhab Hanafi. Sebagaimana Mazhab Syafi'i dan Maliki, Mazhab Hanafi juga tidak memperbolehkan pernikahan siri atau nikah sembunyi-sembunyi tanpa wali. Yang selanjutnya adalah alasan-alasan nikah siri. Kenapa sih orang-orang milih nikah siri? Nah, di sini saya bakal menjelaskan alasan nikah siri. Yang pertama adalah menghindari zina. Adapun alasan lainnya, pasangan menikah siri adalah menghindari zina. Dengan menikah siri, hal tersebut bisa menjadi pembenaran ketika pasangan tinggal bersama. Yang kedua, takut tidak diterima oleh masyarakat. Alasan lain juga umum terkait nikah siri adalah untuk membenarkan hal yang tidak dapat diterima oleh masyarakat atau aib. Contoh pertama adalah ketika salah satu pasangan sudah terikat dengan pernikahan dengan orang lain. Ketiga adalah tidak direstui oleh orang tua. Pemicu seorang mau menikah siri salah satunya karena pasangan tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Yang keempat adalah ingin poligami. Karena tak sedikit wanita bersedia menjadi istri kedua tanpa diketahui istri pertama, namun agar tidak dianggap zina, pernikahan siri pun jadi pilihan para wanita tersebut. Dampak negatif dari pernikahan siri yaitu ada 4 macam. Yang pertama, dapat menimbulkan fitnah. Yang kedua, istri dan anak tidak memiliki hak waris. Yang ketiga, tidak mempunyai kedudukan sah di mata hukum. Dan yang keempat, suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap istrinya.